Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Sekarwati, mahasiswa semester 2, Prodi Hukum Keluarga Islam dari IAIN Kediri. Di dalam video ini saya akan menjelaskan materi mengenai dinasti Umayyah dan dinasti Abbasiyah. Selamat menonton. Setelah Khalifah Utsman bin Affan wafat, terbunuh pada pemberontak yang tidak puas terhadap kekhalifahannya yang dianggap nepotis pada tahun 35 Hijriah atau 656 Masehi, masyarakat Madinah, khususnya para sahabat besar seperti Talha bin Ubaidillah dan Zubair bin Awam, mendatangi Ali bin Abi Thalib untuk memintanya menjadi khalifah pengganti Utsman bin Affan. Permintaan ini dipertimbangkan dengan matang, yang pada akhirnya Ali bin Abi Thalib menerima tawaran tersebut. Pernyataan tersebut membuat para tokoh besar di atas merasa tenang, dan kemudian mereka dan para sahabat lain serta para pendukung Ali bin Abi Thalib melakukan sumpah setia kepada Ali pada tahun 656 Masehi atau 18 Dzulhijjah 35 Hijriah. Pembayatan ini mengindikasikan pengakuan umat atas kepemimpinannya. Dengan kata lain, Ali bin Abi Thalib merupakan orang yang dianggap paling layak untuk diangkat menjadi khalifah keempat, menggantikan kedudukan Utsman bin Affan. Pengangkatan Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah keempat oleh masyarakat Madinah dan sekelompok masyarakat pendukungnya dari Kufah ternyata ditentang oleh sekelompok orang yang merasa dirugikan, misalnya Muawiyah bin Abi Sufyan, gubernur Syria, diganti Sahal bin Hunayf tapi ditolak, dan Marwan bin Hakam yang ketika Utsman bin Affan menjabat sebagai khalifah menduduki jabatan sebagai sekretaris khalifah tidak mendapat kedudukan strategis lagi. Kedua tokoh Bani Umayyah ini berusaha mempengaruhi massa untuk tidak memberikan dukungan kepada kepemimpinan Khalifah Ali bin Abi Thalib. Akibat lambannya penanganan kasus terbunuhnya Khalifah Utsman bin Affan, muncullah bahwa Khalifah Ali bin Abi Thalib sengaja mengatur waktu dengan cara mengulur karena ia punya kepentingan politis untuk mengeruk keuntungan dalam situasi kritis tersebut. Bahkan Muawiyah menuduh Khalifah Ali bin Abi Thalib berada di balik kasus pembunuhan tersebut, sehingga menimbulkan konflik politik berkepanjangan antara kedua belah pihak yang berujung pada pertempuran Siffin di 38 Hijriah atau 657 Masehi. Pertempuran berlangsung secara sengit, tanda-tanda kekalahan berada pada pihaknya. Menghindari situasi kritis ini, Amr bin As, tokoh politik yang dikenal licik, melakukan tipu muslihat. Di tengah berkecamuk perang, Amr bin As pada 675 Masehi mengusulkan agar Al-Quran di ujung tombak sebagai isyarat penghentian perang yang dikenal dengan peristiwa tahkim atau arbitase militer. Pertemuan untuk menyelesaikan krisis politik militer antara kekuatan Khalifah Ali bin Abi Thalib dengan wakil Abu Musa al-Asy'ari dengan pasukan Muawiyah bin Abu Sufyan itu dengan wakil Amr bin As dilakukan di suatu tempat bernama Zumatul Jandal, sekarang Al-Jawi atau Jauf, sebelah selatan Syria pada 657 Masehi atau 38 Hijriah. Setelah peristiwa tersebut, kekhalifahan umat Islam dipegang oleh Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Setelah diangkat menjadi Rasulullah, menyebarkan agama Islam di Jazirah Arab dengan cara sembunyi-sembunyi. Setelah pengikut agama Islam telah banyak dari keluarga terdekat Nabi dan sahabatnya, Allah memerintahkan untuk menyebarluaskan agama Islam secara terang-terangan. Namun dalam penyebarannya tidak berjalan mulus. Rasulullah menyebarkan agama Islam mendapatkan tantangan dari suku Quraisy. Sepeninggal Rasulullah SAW, kepemimpinan diganti oleh Khulafaur Rasyidin. Pada masa ini terjadi perkembangan dan kemajuan yang sangat pesat. Berakhirlah masa kepemimpinan Khulafaur Rasyidin dan digantikan oleh dinasti Umayyah pada tahun 650 Masehi sampai 750 Masehi.
di bawah pimpinan Muawiyah bin Abi Sofyan. Berdirinya dinasti Umayyah dilatar belakangi oleh peristiwa penting di dalam perjalanan umat Islam yang disebut Am al-Jamaah atau Tahun Persatuan Umat Islam di Mekah. Peristiwa ini ditandai dengan prosesi penyerahan kekuasaan khalifah dari tangan Hasan bin Ali kepada Muawiyah bin Abi Sofyan yang telah berkuasa kurang lebih 6 bulan. Hasan Ali melakukan sumpah setia dan mengakui Muawiyah bin Abi Sofyan sebagai pemimpin umat Islam. Pengakuan itu kemudian diikuti oleh para pendukungnya di kota Kufah, Irak. Pada masa pemerintahan dinasti Umayyah terjadi perkembangan yang sangat pesat di berbagai aspek hingga perluasan daerah kekuasaan. Dengan keberhasilan ekspansi di daerah barat maupun timur, wilayah kekuasaan Islam pada masa Bani Umayyah benar-benar luas. Bani Umayyah juga sangat berjasa di berbagai bidang. Muawiyah radhiyallahu anhu mendirikan pos dan tempat tertentu dengan menyediakan kuda dan peralatannya di sepanjang jalan. Beliau juga menertibkan angkatan bersenjata, mencetak mata uang, dan administrasi pemerintahan yang semakin teratur. Perlawanan terhadap Bani Umayyah dimulai oleh Al-Husain bin radhiyallahu anhuma. Ia berangkat dari Mekah menuju Kufah atas tipu daya kaum Syiah yang pada saat itu ada di Irak. Dalam pertempuran yang tidak seimbang, keluarga Al-Husain mengalami kekalahan dan ia sendiri mati terbunuh. Hingga perlawanan kaum Syiah tidak pernah padam dan menimbulkan gerakan dan pemberontakan yang dipelopori oleh kaum Syiah. Gerakan-gerakan anarkis yang dilancarkan kaum Khawarij dan Syiah berhasil diredakan sehingga orientasi pemerintahan pada masa dinasti ini dapat diarahkan kepada pengamanan di wilayah Timur dan Afrika Utara. Adapun beberapa faktor yang menyebabkan dinasti Umayyah lemah dan hancur adalah sebagai berikut. 1. Sistem pergantian khalifah melalui garis keturunan. 2. Latar belakang terbentuknya dinasti ini tidak terpisah dari konflik politik pada saat masa Khalifah Ali bin Abi Thalib. 3. Pertentangan etnis suku Arabia Utara dan Selatan yang semakin meruncing. 4. Lemahnya pemerintahan Umayyah. 5. Munculnya kekuasaan baru yang dipelopori oleh Al-Abbas. Peradaban Islam mengalami puncak kejayaan pada masa dinasti Abbasiyah. Perkembangan ilmu pengetahuan semakin maju yang diawali dengan penerjemahan naskah dari bahasa Yunani ke bahasa Arab. Kekuasaan dinasti Abbasiyah meneruskan kekuasaan dinasti Umayyah. Dinamakan dinasti Abbasiyah karena para pendiri dan penguasa adalah keturunan Abbas, paman Nabi Muhammad SAW. Sejarah berdirinya dinasti Abbasiyah. 1. Adanya beberapa kelompok yang tidak lagi mendukung kekuasaan dinasti Umayyah yang notabene korupsi, sekuler, dan memihak sebagian kelompok, contohnya kelompok kaum Khawarij dan Syiah. 2. Pembagian kelompok pada masyarakat Daulah Abbasiyah bukan melalui ras, kesukuan, melainkan berdasarkan jabatan menurut Jarzid Zaidan. Masyarakat Abbasiyah terdiri dari 2 kelompok, kelompok kelas umum dan kelompok kelas khusus. Kelas khusus terdiri dari khalifah, keluarga khalifah, dan pembesar negara. Sedangkan kelas umum terdiri dari seniman, ulama, pujangga fuqaha, saudagar, dan penguasa buruh petani. Yang dijalani pada masa Bani Abbasiyah. 1. Para khalifah tetap dari keturunan Arab. 2. Kota Baghdad digunakan sebagai ibu kota negara. 3. Ilmu dipandang sebagai sesuatu yang sangat penting dan mulia. 4. Kebebasan berpikir sebagai hak asasi manusia sepenuhnya. 5. Para menteri turunan Persia diberi kekuasaan penuh dalam menjalankan tugas pemerintahannya. Ciri-ciri menonjol pada dinasti Abbasiyah yang tidak ada pada zaman dinasti Umayyah adalah sebagai berikut. 1. Dengan berpindahnya ibu kota ke Baghdad,
Pemerintahan Bani Abbasiyah jauh dari pengaruh Arab Islam. 2. Dalam penyelenggaraan negara dinasti Abbasiyah, ada jabatan wasir yang membawahi kepala departemen. 3. Ketentaraan profesional yang baru dibentuk pada masa pemerintahan dinasti Abbasiyah. Menjelang berakhirnya Bani Umayyah I, terjadi bermacam-macam kekacauan yang antara lain disebabkan oleh penindasan yang terus-menerus terhadap pengikut Ali bin Abi Thalib dan Bani Hashim, merendahkan kaum muslimin yang bukan bangsa Arab sehingga mereka tidak diberi kesempatan dalam pemerintahan, pelanggaran terhadap ajaran Islam dan hak-hak asasi manusia dengan cara terang-terangan. Oleh karena itu, logis kalau Bani Hashim mencari jalan keluar untuk mendirikan gerakan rahasia untuk menumbangkan Bani Umayyah. Gerakan ini menghimpun keturunan Ali bin Abi Thalib, pimpinan Abu Salamah, dan Muhammad bin Ali, keturunan Abbas atau Abbasiyah, pemimpinnya Ibrahim al-Iman, keturunan bangsa Persia, pemimpinnya Abu Muslim al-Khurasani. Tujuan utama dari perjuangan di kalangan Syiah untuk merebut kekuasaan dan jabatan khalifah dari tangan Bani Umayyah dengan alasan menurut keyakinan orang Syiah, keturunan Bani Umayyah tidak pernah atau tidak berhak menjadi imam atau khalifah. Yang berhak adalah keturunan dari Ali bin Abi Thalib, sedangkan Bani Umayyah bukan keturunan dari Ali bin Abi Thalib. Gerakan tersebut bertujuan untuk mencari dukungan masyarakat. Bani Hashim yang tergabung dalam gerakan ini adalah keturunan Ali bin Abi Thalib dan Abbas bin Abdul Muthalib. Keturunan ini bekerja sama untuk menghancurkan Bani Umayyah. Propaganda dikirimkan ke seluruh pelosok negara dan mendapat pengikut terutama dan golongan yang merasa ditindas, bahkan juga dari golongan-golongan yang pada mulanya pendukung Daulah Umayyah. Gerakan dan pemberontakan oleh Bani Hashim dan kalangan Syiah melawan rezim Bani Umayyah dipusatkan di Khurasan, wilayah Persia, dengan dukungan tokoh Abu Muslim al-Khurasani yang mempunyai keinginan menjadikan Persia sebagai peradaban Islam. Abu Abbas kemudian memulai makar dengan melakukan pembunuhan sampai tuntas semua keluarga khalifah yang waktu itu dipegang oleh Khalifah Marwan bin Muhammad. Begitu dahsyatnya pembunuhan itu sampai Abu Abbas menyebut dirinya sang pengalir darah atau as-Safah. Maka bertepatan pada bulan Dzulhijjah 132 Hijriah atau 750 Masehi dengan terbunuhnya Khalifah Marwan II di Wustat, Mesir, dan maka resmilah berdirinya dinasti Abbasiyah. Sekian presentasi dari saya, semoga bermanfaat. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.